Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan melanjutkan pengajaran dari Pak Seto mengenai Konsili Vatikan ya. Setelah kita break 2 minggu, mudah-mudahan nggak lupa. Yang lalu kalau nggak salah mengenai ya wahyu ya, jadi di Konsili Vatikan. Baik, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita buka pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih. Kembali kami haturkan rasa syukur dan terima kasih kami Bapa atas rahmat yang Kau curahkan bagi kami yang malam ini hadir dalam pertemuan KPKS Hieronymus untuk mendengarkan kembali bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kami Pak Seto Marsuni. Maka kami mohon Bapa dengan kerendahan hati berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua yang selalu hadir dalam pertemuan Zoom ini. Agar kami dapat mengikuti, memahami, dan meneguhkan hati kami sebagai umat-Mu. Agar semua itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga meresap hati kami, semakin membuat kami bangga atas tradisi dalam gereja Katolik. Membuat kami semakin berani untuk memperjuangkan iman kami dimanapun kami berada. Berkat-Mu ini Bapa menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam perjalanan kami dalam kehidupan ini. Semua doa syukur dan permohonan selalu kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Iya, kita masih akan melanjutkan pembicaraan tentang Dei Verbum ya. Dan di situ kita bisa melihat hal-hal yang menyangkut firman Allah. Nah, sekarang begini dulu. Di pertemuan yang lalu, itu kita sudah melihat bab pertama dari Dei Verbum. Sebentar, jangan dilihat layar dulu, nanti jangan lihat layar, pusing nanti. Nah, ini yang sudah kita lihat di pertemuan yang pertama tentang wahyu. Jadi kalau mendengar kata wahyu di dalam gereja Katolik, jangan berpikir bahwa Allah mendiktekan kata demi kata, dan kemudian para penulis suci menulis apa yang didiktekan itu. Itu pemahaman mengenai wahyu yang sudah kuno dan tidak lagi diikuti di dalam gereja Katolik. Nah, kalau mendengar kata wahyu, Bapak Ibu, silahkan mengingat rumusan yang sederhana saja. Allah menyatakan diri. Allah memperkenalkan siapa dirinya, dan apa yang dikehendakinya. Kemudian dengan bermacam-macam cara Allah sudah menyatakan diri melalui alam, melalui peristiwa sejarah, dan kemudian yang jelas disebut ini di artikel nomor 4 melalui para nabi. Setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang, Ia bersabda kepada kita melalui putranya. Sebab Ia mengutus putranya, yakni sabda kekal, yang menyinari semua orang supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Pernyataan diri Allah itu mencapai kepenuhannya. Pernyataan diri Allah itu bisa dikatakan selesai, penuh gitu ya, lengkap.
ketika Allah menyatakan diri dalam diri putranya, yaitu Yesus. Kemudian, kalau orang ingin mengenal Allah, maka orang bisa dengan mudah melihatnya dalam diri Yesus. Maka Yesus Kristus, Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dikerjakan dalam diri Yesus. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia sudah disampaikan sepenuhnya dalam diri Kristus. Karena itu, barang siapa saja yang melihat Dia, melihat Bapa juga. Dan ini yang menjadi perhatian kita berkaitan dengan wahyu. Kemudian, bagaimana menanggapi wahyu itu? Ini di artikel 5. Kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia wajib menyatakan ketaatan iman. Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan dengan sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan olehnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu perhatikan kata iman. Jadi perhatikan kata iman ini ya. Kemudian lihat, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Kemudian lihat juga menerima kebenaran. Menerima sebagai kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan dia punya iman, orang itu beriman, maka Bapak Ibu ada dua hal yang harus diperhatikan. Saya membalik urutannya ya. Yang pertama, itu menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi dengan akal budinya manusia mendengarkan pewahyuan atau isi pewahyuan Allah dan kemudian menerimanya sebagai kebenaran. Itu arti pertama dari kata percaya. Kemudian nggak cukup hanya itu. Orang yang percaya memang harus mengerti apa yang dipercaya. Tapi itu belum cukup. Orang yang percaya itu, ini yang nomor 2 ya, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah. Jadi orang yang percaya kepada Allah menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini kalau orang percaya selalu perlu dua hal ini. Kalau orang katanya percaya tetapi tidak tahu apa yang dipercaya, tidak menerimanya sebagai kebenaran, tidak bisa ini dikatakan percaya. Tetapi ya untuk memenuhi atau untuk beriman yang sesungguhnya, orang perlu menyerahkan diri, membiarkan dirinya dalam arti tertentu dikendalikan, diperintah, dituntun, ya lebih halusnya, dituntun oleh kehendak Allah. Nah, kemudian supaya orang dapat beriman seperti itu, perhatikan diperlukan rahmat Allah. Allah tidak membiarkan manusia berjuang sendirian, tetapi Allah memberikan kepada manusia, lihat,
bantuan Roh Kudus yang membuat orang sanggup mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kemudian ya sanggup mengerti dan sanggup juga untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat juga, ini kalau bicara tentang kebenaran yang diwahyukan. Dengan wahyu ilahi, Allah telah mau menampakkan dan membuka dirinya, serta keputusan kehendaknya yang abadi tentang keselamatan manusia, yakni untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi insani. Nah, ini isi dari wahyu itu ya. Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kehendaknya. Apa kehendak Allah itu? Manusia memperoleh keselamatan abadi. Ini isi wahyu. Kemudian sekarang kita lihat di bagian yang bab kedua ya dari dokumen Dei Verbum ini. Dan di sini Bapak Ibu kita melihat tentang perihal meneruskan wahyu. Di dalam bagian ini lihat ada para rasul dan para pengganti. Kemudian nanti juga ada ini tradisi. Berikutnya nanti ada juga kitab suci. Lalu di artikel 10 ini ada magisterium. Ini hal yang sering kali ya kalau bicara apa adanya membuat banyak orang bingung, membuat orang tidak mengerti. Tapi kita lihat dulu ya, semoga nanti jadi lebih paham, semoga jadi lebih mengerti. Saya akan coba merumuskannya dengan kalimat-kalimat yang sekali lagi semoga lebih mudah untuk dipahami. Ini artikel ke-7 ya. Semua bisa melihat yang di layar? Saya sharing screen. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, ini saya tampilkan lebih besar, sudah saya kasih stabilo juga. Para rasul dan pengganti mereka sebagai pewarta Injil. Dalam kebaikannya, Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Sederhananya, Allah menghendaki ya apa yang sudah diwahyukannya. Allah menghendaki bahwa ya pernyataan dirinya itu diteruskan untuk selamanya dari generasi ke generasi. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya dengan mulutnya sendiri, mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagikan kurnia ilahi kepada mereka. Ini kalimatnya mulai dari mana, berhentinya di mana? Terus mana subjeknya? Ini maka Kristus Tuhan sampai ke kata mereka, ini satu kalimat. Ya, karena Allah kan sudah dikatakan menghendaki supaya wahyu diteruskan dari generasi ke generasi. Untuk tujuan itu, Kristus memerintahkan kepada para rasul supaya mereka itu memberitakan Injil.
Jadi Allah atau ini Tuhan Yesus Kristus itu memberikan perintah kepada para rasul supaya kabar baik tentang Allah yang menghendaki keselamatan manusia itu diwartakan kepada semua orang. Nah, kemudian lihat yang ini sekarang. Perintah itu dilaksanakan dengan setia oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Perintah Tuhan dijalankan pula oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu telah membukukan amanat keselamatan. Bapak Ibu perhatikan, perintah itu dilaksanakan oleh para rasul. Bagaimana perintah itu dilaksanakan? Yang pertama, lewat pewartaan lisan. Yang kedua, lewat pewartaan tertulis. Ini membukukan amanat keselamatan. Jadi para rasul melaksanakan perintah untuk memberitakan Injil itu dengan dua cara, yakni dengan lisan, pewartaan lisan, dan kemudian dengan pewartaan yang tertulis. Nah, kemudian pewartaan tertulis itu kemudian menjadi kitab suci. Pewartaan yang tidak ditulis, itulah yang kemudian dikenal sebagai tradisi. Begitu memahaminya. Kemudian diskusi lebih lanjut, kalau begitu kitab suci bagian dari tradisi para rasul. Iya. Karena awalnya para rasul mengajar lisan dulu. Para rasul tidak pernah berniat untuk menulis dan kemudian membukukan ajaran Yesus gitu. Para rasul hidup bersama dengan Yesus, melihat yang dilakukan oleh Yesus, mendengar apa yang diajarkannya. Kemudian para rasul memberitakan, lisan kan. Kemudian para rasul, ya bukan para rasul tetapi tokoh rasuli itu ya. Berdasarkan ajaran para rasul, ada orang-orang yang kemudian menuliskan apa yang diajarkan oleh para rasul. Tetapi apa yang diajarkan oleh para rasul itu tidak, apa yang ditulis dalam kitab suci itu tidak bisa mencakup semua yang diajarkan oleh para rasul. Tidak semuanya bisa ditulis. Nah, kemudian sekarang begini, kalau apa yang dibukukan itu kan jelas, Bapak Ibu bisa menemukannya di dalam ini kitab suci, khususnya Perjanjian Baru. Itu pewartaan tertulis yang diterima oleh gereja, dituliskan oleh orang-orang tertentu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan seterusnya. Itu pewartaan tertulis, jadinya kitab suci Perjanjian Baru. Lalu kalau bicara tentang tradisi yang diberitakan secara lisan oleh para rasul tetapi tidak masuk dalam kitab suci, contohnya apa? Bapak Ibu silahkan mengingat yang gampang saja ya. Contohnya yang gampang dulu ya. Tuhan Yesus itu menyatakan kemuliaannya di atas gunung. Ya. Kemudian gunung yang dimaksudkan itu gunung apa? Orang Katolik pasti tahu gunungnya gunung apa? Allah. Kalau
Kita tahu gunungnya itu Gunung Tabor. Pertanyaannya, Bapak Ibu tahu dari mana? Kalau jawabnya tahu dari kitab suci, sudah pasti salah. Di dalam kitab suci, di dalam Injil, terserah mau Matius, Markus maupun Lukas, nggak ada nama gunungnya. Nggak ada nama gunung itu. Kita tahu, dan kemudian kita percaya bahwa tempatnya itu adalah Gunung Tabor, ya berdasarkan tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Yang sejak lama memang sejak awal terawat di dalam gereja, diberitakan ya secara lisan dari waktu ke waktu. Kemudian yang lain lagi, untuk contoh ya, Bapak Ibu, kalau bicara tentang ini tempat-tempat Yesus berkarya, tempat-tempat di mana Yesus menyampaikan sabda bahagia, kemudian mengadakan perjamuan, itu kita tidak bisa ketahui dari Injil, karena Injil tidak bercerita tentang tempat itu. Tapi kita bisa mengetahuinya ya berdasarkan tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Kemudian yang contoh yang ini lebih serius ya. Yang ini contohnya lebih serius. Bapak Ibu silahkan mengingat ini aku percaya atau kredo. Bapak Ibu temukan nggak itu di dalam kitab suci? Kredo. Nggak ada di dalam kitab suci. Tapi isi dari kredo, isi dari syahadat iman Katolik itu, mulai dari para rasul sampai kepada kita sekarang terjaga, terawat, dan begitu seterusnya. Dicari di dalam kitab suci, nggak ada. Tetapi kita menerimanya itu melalui tradisi itu. Nanti ketemu contoh yang lain lagi yang lebih kuat, yang ini Bapak Ibu kalau mendengar atau belajar tentang Tritunggal, sama. Cari di Alkitab, kata itu nggak muncul. Tapi ya sampai kepada kita melalui tradisi. Baik, kita lanjut ya. Ini jadi itu memahami kata tradisi ya. Kemudian di sini disampaikan Bapak Ibu contoh dari tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Ini secara khusus kita lihat ada bagian mengenai tradisi ya. Artikel 8. Oleh karena itu, pewartaan para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami, kitab suci ya, harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya. Maka para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima, entah secara lisan, entah secara tertulis, dan supaya mereka berjuang untuk membela iman yang sekali untuk selamanya diteruskan kepada mereka. Adapun apa yang telah diteruskan oleh para rasul mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Jadi, lihat, yang diteruskan oleh para rasul itu mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah ya untuk menjalani hidup suci dan kemudian juga untuk berkembang dalam iman. Kemudian ini belum ketemu contoh, kita lihat contohnya sekarang. Contoh yang disampaikan di dalam Dei Verbum. Nih. Ungkapan-ungkapan para Bapak Suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktik
serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Lihat sekarang, berkat tradisi itu gereja mengenal kanon kitab suci selengkapnya, dan dalam tradisi itu kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Jadi dari tradisi Bapak Ibu, kita ya mengenal daftar kitab yang termasuk dalam kitab suci. Jadi kalau mendengar kata daftar kitab dalam kitab suci atau kanon kitab suci, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tidak bisa mencarinya di dalam kitab suci. Bapak Ibu cari di Perjanjian Baru, daftar kitab dalam Perjanjian Baru, ya nggak ada. Tetapi ya berkat pemberitaan, pewarisan kebenaran dari generasi ke generasi di luar Alkitab tadi, kita bisa mengerti. Kemudian lihat, dalam tradisi itu kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, sejak kapan ada misa di dalam gereja? Sejak kapan ya di dalam misa itu ada pembacaan kitab suci? Apakah Bapak Ibu menemukan di dalam kitab suci itu ya dua bagian dalam ekaristi, ada ritus atau bagian liturgi sabda, ada bagian liturgi ekaristi. Di dalam kitab suci enggak ada. Tuhan Yesus hanya mengatakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, dan ini ngomong ekaristi. Nah, dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, kita menerima kebiasaan untuk mengikuti perayaan ekaristi, dan dalam perayaan ekaristi itu teks kitab suci dibacakan. Karena memang Bapak Ibu, pembacaan kitab suci itu sudah dilakukan sejak awal. Tulisan-tulisan Paulus misalnya, itu kita bisa temukan di dalam teks kitab suci di surat Petrus, sudah dibacakan dalam pertemuan jemaat. Dalam kitab Wahyu juga disebutkan, kitab suci, kitab Wahyu itu dibacakan dalam pertemuan jemaat. Tetapi kombinasi liturgi sabda dan liturgi ekaristi, ya itu kita terima Bapak Ibu dari ini kitab suci. Nah, kemudian demikianlah Allah yang dahulu bersabda, tiada hentinya berwawancara dengan mempelai putranya yang terkasih, yaitu gereja. Nah, kemudian sekarang begini, supaya tradisi ini terjaga. Bapak Ibu lihat ya, sebentar, ini masih di artikel yang sebelumnya. Ini artikel berapa tadi ya? Masih artikel 7, lihat ini. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti mereka yang mereka serai kedudukan untuk mengajar. Jadi dulu kan ada dewan para rasul gitu ya. Nah, setelah para rasul tidak ada lagi, yang ada adalah dewan para uskup. Para uskup inilah pengganti para rasul. Jadi kalau bicara tentang legitimasi, otoritas gitu ya, para uskup yang ada di dalam gereja Katolik, yang memimpin gereja Katolik sekarang, itu menerima legitimasi, menerima otoritasnya dari para rasul. Mereka melanjutkan peran para rasul untuk mengajar. Dan mereka ini juga Bapak Ibu yang menjaga, punya kewenangan untuk menjaga
tradisi yang ada di dalam gereja, tradisi yang diwariskan oleh para rasul. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat sekarang ke artikel 9. Ini hubungan antara tradisi dan kitab suci. Jadi, tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Sebab kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Sedangkan oleh tradisi suci, sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Jadi, ini dulu. Kitab suci itu pembicaraan Allah. Apa yang disampaikan di dalam kitab suci itu adalah firman Allah. Nah, kemudian bagaimana firman itu bisa diteruskan dari generasi ke generasi? Nah, lihat tradisi suci atau gini. Oleh tradisi suci, sabda Allah dipercayakan kepada para rasul, disalurkan kepada pengganti mereka, supaya para pengganti mereka itu memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Kalau membaca kitab suci, Bapak Ibu, kita itu menemukan Allah berfirman kepada manusia. Allah menyatakan kehendaknya melalui kitab suci. Tetapi yang membuat kitab suci itu bisa dibaca, mendapatkan tempat di dalam gereja, diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, tradisi. Di dalam tradisi itulah para pengganti rasul mengerjakannya. Jadi kebiasaan membaca kitab suci. Nah, tadi sudah kita lihat melalui tradisi kita menemukan, kita menerima kanon daftar kitab suci. Sesudah ada daftarnya, lihat ya, kitab suci kemudian menjadi jelas. Ini yang masuk bagian kitab suci, yang ini tidak. Nah, para uskup sebagai pengganti para rasul itu punya tugas untuk memelihara kitab suci, menjelaskannya, lalu menyebarkannya dengan setia. Bagaimana itu dilakukan? Nah, Bapak Ibu begini, silahkan Bapak Ibu mengingat pekerjaan para misionaris dulu ya. Ada nggak Bapak Ibu misionaris yang bekerja, yang pergi itu tanpa persetujuan uskup? Gitu. Di zaman para misionaris dulu. Nggak ada, saya mau memberitakan Injil. Nggak ada persetujuan uskup. Ya memang ada, Bapak Ibu kalau mendengar tradisi atau gereja Katolik di Cina, gereja Katolik di Pulau Bangka, itu kan tidak ada imam yang datang dengan utusan uskup. Tetapi pada waktu selanjutnya tetap ada pengesahan dari para uskup. Nah, mereka bekerja. Jadi para uskup melalui hierarki orang-orang yang terlibat mengambil bagian dalam kewenangannya pergi memberitakan Injil.
Kemudian mereka juga memberikan penjelasan kepada umat tentang isi kitab suci. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu kurang kurang langsung gitu. Tapi Bapak Ibu boleh memeriksa begini. Ketika di zaman kuno iman Katolik diancam, ya, terancam oleh ajaran para bid'ah, maka para uskup, mereka yang menjaga isi kepercayaan Kristiani, isi kepercayaan Katolik. Begini, misalnya, satu bid'ah itu mengatakan Yesus itu hanya manusia, dia bukan Allah. Tapi di sisi yang lain ada bid'ah lain yang mengatakan Yesus itu Allah, bukan manusia. Kalau Yesus itu cuma manusia, maka kematiannya di kayu salib itu kematian manusia biasa. Kalau begitu nggak ada dampaknya untuk keselamatan manusia. Di sisi yang lain, kalau mengatakan Yesus itu hanya Allah, semata-mata Allah, maka dia tidak mengalami apa yang dialami oleh manusia. Nah, tradisi gereja Katolik, para penjaga iman, para uskup inilah yang kemudian membela, ya, memelihara ajaran kepercayaan Katolik. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, kemudian berikutnya sekarang silahkan kita beralih ke bab 10, artikel 10 ya. Hubungan keduanya, hubungan dari kitab suci dan tradisi, ya, dengan gereja dan terutama magisterium. Tradisi suci dan kitab suci merupakan satu perbendaharaan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Perhatikan, tradisi dan kitab suci itu satu perbendaharaan yang dipercayakan kepada gereja. Dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala mereka dan dengan bertekun dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa. Dengan demikian, dalam mempertahankan, melaksanakan, dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan kaum beriman. Nah, balik lagi, tradisi dan kitab suci itu perbendaharaan sabda Allah, ya, perbendaharaan sabda Allah dipercayakan kepada gereja. Gereja harus memperhatikan, gereja harus merawati. Kemudian lihat, dengan berpegang teguh padanya, seluruh umat suci bersatu dengan para gembala mereka. Baik para gembala maupun umat, keduanya ya, bersatu untuk memperhatikan tradisi dan kitab suci ini. Kemudian, nah ini ada yang istimewa di sini kita perlu diperhatikan, tapi sekaligus juga perlu ini klarifikasi. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup. Wewenang mengajar gereja, ini yang disebut magisterium. Magister itu guru. Yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu, karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkannya dengan hikmat, dipeliharanya dengan suci, dan diterangkannya dengan setia. Ini tugas menafsirkan sabda Allah dipercayakan kepada magisterium, wewenang mengajar gereja. Apakah ini berarti Bapak Ibu,
Ya sudah, biarkan mereka yang menafsirkan segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci. Nanti ada pertanyaan, misalnya Yudas itu mengapa sampai berkhianat? Apakah kemudian kita harus nanya kepada wewenang mengajar gereja? Apakah harus bertanya kepada para uskup? Kemudian ketika ada perbedaan, ya Yesus itu anak tukang kayu atau tukang kayu? Ya, keledai yang terlibat dalam acara masuknya Yerusalem itu seekor apa 2 ekor? Ketika ada pertanyaan itu, apakah kemudian harus nunggu magisterium berbicara? Bukan seperti itu. Tapi yang menyangkut ajaran gereja, itu yang kemudian disampaikan oleh ini, magisterium atau wewenang mengajar gereja ini. Nah, untuk contohnya begini. Untuk contoh ya, kalau bicara tentang magisterium. Bapak Ibu, yang kita sedang baca, ini kan dokumen namanya Dei Verbum. Yang mengeluarkan dokumen ini para uskup yang bersidang dalam Konsili Vatikan kedua. Nah, ini contoh yang dikeluarkan oleh magisterium kayak gini. Nanti di bidang liturgi ada Sacrosanctum Concilium. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh paus atau oleh konsili, nah itu yang bisa dikatakan sebagai ajaran magisterium. Mereka punya, jadi magisterium, para uskup dan kemudian ya paus punya kewenangan untuk mengajar. Tapi tentu saja mereka bukan pokoknya mengajar terus semaunya mengajar ya. Enggak. Ada dewan para uskup dan paus, para uskup memiliki kewenangan mengajar. Tapi ingat, kewenangan mengajar ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan kepada umat, ya itu berdasarkan apa yang ada di dalam kitab suci. Bapak Ibu juga silahkan mengingat tentang dogma-dogma itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ini, tradisi, kemudian ada kitab suci dan magisterium. Baik, sekarang Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan disampaikan ya. Kalau saya nggak ngerti ya nanti saya cari tahu dulu. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak hati-hati, ini kelihatannya bicara seperti abstrak, saya sudah berusaha membuatnya lebih konkret ya. Nanti saya masih bisa tambahkan sana-sini untuk dalam diskusi kita. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Ada Bapak Ibu. Apakah yang saya sampaikan bisa dipahami? Nah, minggu depan ujian ya. Minggu depan ujian. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat Katolik itu mengikuti, menerima tradisi, iya. Bapak Ibu mengikuti misa, itu bagian dari apa yang kita terima melalui tradisi. Bapak Ibu boleh mengucapkan itu syahadat, 10 kredo ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan juga ini 5 perintah gereja. Itu kita terima dari tradisi. Kemudian hal-hal yang menyangkut ini tadi apa yang ada di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu kenal dengan uskup, ya ada dewan para uskup. Dulu ada dewan para rasul, sekarang ada dewan para uskup. Penggantian ini dari waktu ke waktu itu
bagian dari tradisi, sekaligus mereka yang bertugas untuk menjaga, merawat ini tradisi ini. Kemudian yang lain lagi kalau bicara apa yang sampai kepada kita melalui tradisi gitu ya. Selain bicara tentang Ekaristi, Bapak Ibu, di dalam Ekaristi saja ada begitu banyak hal di dalam Ekaristi tadi. Kemudian di luar Ekaristi gitu ya. Bapak Ibu, pernyataan, keyakinan bahwa Allah itu Tritunggal, bahwa Yesus itu sekaligus Allah dan manusia, itu kan kita terima ya bukan melalui kitab suci, tapi berdasarkan ajaran ya para rasul, tetapi tidak lewat teks tertulis. Kita menyebut sebagai tradisi. Kemudian kalau berbicara tentang magisterium, kewenangan mengajar gereja, para pemimpin gereja, dewan para uskup, paus, ya, itu menyampaikan ajaran dan ajarannya sampai kepada kita. Ajaran mana yang sampai kepada kita? Bapak Ibu ingat saja dogma tentang Maria, itu ya. Kemudian Bapak Ibu lihat juga kalau ada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh paus, misalnya tentang devosi kepada Maria, itu tahun 76 dikeluarkan dokumen yang namanya Marialis Cultus. Kemudian berkaitan dengan Maria juga, itu ada dokumen lain lagi tentang Rosario, yang mengeluarkan itu Paus Yohanes Paulus II. Ada Rosarium Virginis Mariae. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang berbicara tentang lingkungan hidup, sampai kita diingatkan untuk memelihara lingkungan, ngumpulin plastik, dan seterusnya. Itu kan berangkat dari dokumen yang dikeluarkan, yang diajarkan oleh Paus. Itu contoh magisterium. Kemudian, apakah kitab suci, tradisi, magisterium itu bisa bertentangan? Justru magisterium, kewenangan mengajar gereja, yang menjaga supaya apa yang dikatakan dalam kitab suci, apa yang dipahami gereja mengenai isi kitab suci dari awal, itu diteruskan sampai sekarang. Bapak Ibu, dalam hal ini silahkan mengingat ini, Yesus itu punya adik apa enggak? Pemahaman dari kelompok-kelompok lain mengatakan Yesus punya adik. Yesus punya adik. Tapi di dalam gereja Katolik dari dulu sampai sekarang tetap Yesus tidak punya adik. Yesus itu anak tunggal Maria. Dan itu dirawat, dipelihara keyakinan itu dari dulu sampai sekarang. Yang menjaga ini ya magisterium. Kemudian ketika berbicara ini yang lebih lebih serius, mungkin juga lebih sulit, berkaitan dengan jadi contohnya dari menghilang dari memori saya, padahal ini soal serius, tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Diskusi, pembicaraan, perdebatan dari dulu ada. Ya. Yesus itu bangkit atau tidak bangkit, yang kemudian kebangkitannya itu seperti apa, kenapa di dalam kitab suci kok bicaranya begini, tetapi kalau dipahami apa yang ada di dalam kitab suci apa adanya, orang bisa mengalami kesulitan. Kebangkitan yang sifatnya badaniah, lahiriah. Tapi kemudian ketika berbicara tentang kebangkitan, lihat Bapak Ibu, kalau bicara tentang kebangkitan di dalam gereja Katolik, kita tidak diajari untuk nanti setelah bangkit,
kita jadi manusia lagi. Enggak jadi manusia seperti di dunia lagi. Penjelasannya, ya kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus itu dua hal yang berbeda. Itu contoh-contoh bagaimana, ya Bapak Ibu, ada tradisi yang sampai kepada kita nyatanya masih kita ikuti dan kita menikmatinya. Lalu ajaran dari magisterium yang kita terima juga contoh-contohnya seperti itu. Baik, kalau enggak ada, kita... Pak Sito, saya mau nanya sedikit, Pak. Ya. Ya, Pak, di gereja Katolik ini kan ada penerimaan komuni ya. Nah itu kan memang kalau dilihat ya itu ajaran Yesus yang diteruskan, lalu kita sampai sekarang melaksanakannya itu ya. Tapi di penerimaannya, cara-caranya itu ada beberapa pertanyaan dari mungkin orang-orang yang pengen tahu sejarahnya kenapa orang menerima komuni itu dengan tangan kiri. Itu jadi pertanyaan. Lalu kok masih ada orang yang menerima dengan diulurkan ke mulutnya. Nah ini apakah memang kreativitas atau diperbolehkan ini ya melakukan berbagai cara gitu Pak? Nanti lengkapnya Bapak Ibu harus bicara dengan yang ahli liturgi ya kalau pertanyaannya seperti ini. Tapi kemudian begini, apa yang ada di dalam gereja Katolik, praktek-praktek yang ada di dalam gereja Katolik, itu kan dari waktu ke waktu ada perkembangan, kemudian ada penyesuaian dengan zaman. Ada perkembangan pemahaman. Ada kemudian juga ini situasi yang berbeda, situasi yang berubah. Dalam contoh saya ambil contoh yang lain ya. Dulu itu tidak ada bejana bejana baptis. Di gereja sekarang ada bejana baptis kan ya? Dulu yang ada bukan bejana baptis, tapi kolam baptis. Yang ada itu kolam baptis. Dan jangan berpikir tentang kelompok lain, enggak. Ini kayak ngomong gereja Katolik. Dulu di gereja, di halaman gereja itu ada kolam baptis. Tapi kemudian lihat ada perkembangan pemahaman. Baptis, itu yang menjadi penting adalah unsur air. Mau tenggelam atau enggak, bukan lagi soal. Tapi kalau sekarang enggak pakai air, ganti jus, nah itu masalah. Tapi unsurnya akan tetap. Nah, kemudian kalau berbicara tentang tahun-tahun itu agak repot menjelaskannya. Sekali lagi nanti silakan tanya ke yang ahli di soal liturgi. Kenapa orang atau begini dulu. Di zaman para rasul ketika Yesus mengadakan Ekaristi itu, Yesus bilang apa? Ambillah. Ambillah. Makanlah. Berarti ambil dong. Berarti ngambil dengan tangan. Tapi kemudian lihat ada pemahaman. Ini sakramen Maha Kudus, ini tubuh Kristus. Ini tanganku sering dipakai untuk berdosa. Aku tidak mau sakramen Maha Kudus tubuh Yesus nyentuh tanganku. Nah, kemudian orang menerima komuni dengan menjulurkan lidah. Kemudian dalam perjalanan waktu, pemahaman bisa berkembang. Saya baru beberapa kali mencoba komuni dengan menjulurkan lidah, tapi buat saya memang aneh. Nggak tahu Bapak Ibu prodiakon ketika ada komuni dengan menjulurkan lidah, gimana? Biasa saja. Tetap diberikan, Pak. Kadang-kadang bisa kagok juga loh ya, kalau nggak pernah.
lidahnya kadang-kadang nggak keluar, Pak. Dia harus dicodok masuk ya. Nah, kemudian pemahamannya jadi berbeda. Bukan berbeda sih, mengalami perkembangan. Memangnya manusia berdosa cuma dengan tangan. Nah, itu. Lebih gampang mana? Berdosa dengan tangan atau dengan mulut? Nah, Mulut. kemudian ya mau bagaimanapun kita ini berdosa. Jadi diterima dengan tangan, tangan berdosa, terima dengan mulut juga mulut berdosa. Maka kemudian yang menjadi penting adalah saya menerimanya dengan sikap hormat. Menerima langsung dengan mulut, enggak dilarang. Menerima dengan tangan, enggak dilarang. Tapi diingatkan, terima dengan sikap hormat. Prodiakonnya juga harus dengan sikap hormat. Pastornya ketika menerimakan sakramen Maha Kudus juga dengan sikap hormat. Contoh sikap enggak hormat bagaimana? Ada yang ngambil sakramen Maha Kudus, roti, setumpuk, lalu dibagikan dengan cara begini. Tahu maksudnya? Jadi ambil setumpuk lalu dibagikan seperti orang membagi. Itu sikap tidak hormat maksudnya. Dan ada contoh-contoh lain sikap yang tidak hormat. Yang menjadi penting adalah ini sakramen Maha Kudus, ini tubuh Kristus. Yang menerimakan, yang menyampaikan harus dengan sikap hormat. Yang menerima pun harus dengan sikap hormat. Itu yang menjadi penting. Ya, begitu Pak. Ada pertanyaan Pak Seto. Ya, silakan. Untuk magisterium itu kewenangan mengajar, itu apakah hanya paus, uskup, kalau romo boleh nggak sampai romo gitu? Kewenangan mengajar. Ya. Ya, yang Bapak Ibu ingat, dulu ada Dewan Para Uskup kan ya? Dewan Para Rasul. Dulu ada kelompok 12 rasul kan? Ya. Itu Dewan Para Rasul. Yang melanjutkan peran dan tugas mereka siapa? Dewan Para Uskup. Paus, Bapak Ibu, itu namanya Uskup Roma. Nah, ambil contoh, sekarang Bapak Ibu, nanti boleh periksa di Sacrosanctum Concilium, dokumen tentang ini liturgi. Itu sudah ditetapkan urutan misa. Urutan misa sudah ditetapkan, ada tulisannya, ada keterangannya gitu ya. Romo, ini pastor, walaupun dia yang berkuasa di paroki, tidak bisa mengubah urutan misa. Biar pada datang cepat, enggak telat, kita liturgi Ekaristi dulu. Jadi komuni diterima di awal. Jadi kalau enggak datang duluan, enggak akan terima komuni. Gimana? Itu aneh. Enggak bisa orang punya melakukan yang seperti itu. Yang belakangan ini banyak terjadi. Banyak terjadi ya. Saya enggak ngomongin siapapun, tapi Bapak Ibu boleh periksa. Waktu Bapak Ibu masih kecil, pernah enggak misa Paskah ketika hari masih terang? Tolong diingat-ingat, tolong ingat baik-baik. Malam, Pak. Malam. Setelah hari menjadi gelap kan? Ya. Karena kalau begitu nanti lilin Paskah, Kristus cahaya dunia menjadi jelas. Tapi kemudian karena alasan perparkiran, ada yang mempercepat misa malam Paskah. Risikonya, wah ini upacara cahaya dilakukan ketika hari masih terang. Tapi aneh, upacara cahaya dilakukan ketika hari masih terang. Maka upacara cahaya dipindah setelah liturgi sabda. Yang seperti ini yang bikin kacau. Seolah-olah
Ini orang boleh menyesuaikan hanya karena alasan ini dan itu. Kemudian alasannya apalagi umatnya begini, umatnya begitu, parkirnya begini, maka misalnya dipercepat dan seterusnya. Tapi yang melakukan ini praktis tidak membaca dokumen yang berkaitan dengan misa. Dan yang berani melakukan perubahan ini siapa? Ketua Prodiakon berani? Enggak berani. Seksi liturgi berani? Enggak berani. Romonya. Nah, ada yang berani. Ya, gitu Pak. Jadi alasan variasi apa Pak, terlalu sederhana untuk melihat yang seperti itu. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Ada? Nah, kalau enggak ada, Pak Seto, sampai seperti itu. Kalau ya, rosario itu dari tradisi. Apakah para rasul dulu juga rosario? Pak? terus Bunda Maria di mana waktu rosario itu? Kalau para rasul rosario, Bunda Maria di sebelah mana? Iya. Ketika para rasul berkarya kan Bunda Maria masih hidup. Iya. Jadi Kan tradisi itu dari para rasul. Nah, kalau rosario itu tradisi juga. ya, Bapak sekarang perhatikan di doa Salam Maria, Pak. Kalimat, jadi apa yang disampaikan di bagian pertama Salam Maria bunyinya bagaimana? Salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terus, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. baik, itu kalimat itu dari mana? Dari malaikat. Injil Dari malaikat ya. Injil Dari Injil pasti. Iya. Elizabeth. Nah, kalau begitu Salam Maria itu datangnya dari siapa? Santa Maria Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Terus anak yang akan kamu lahirkan itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Berarti Santa Maria itu Bunda diterima dari para rasul. Silahkan perhatikan peristiwa dalam rosario. Nah, itu kan ya bisa dikatakan yaitu ajaran yang disampaikan oleh para rasul dan itu ada di dalam kitab suci. Ya begitu memahaminya, bukan tentang untaian, Iya, iya. ya, bukan tasbihnya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, jadi ke dokumen De Verbum ini berbicara tentang firman Allah, tentang firman yang tertulis dalam kitab suci, gitu ya. Lalu di bab 2 itu tadi kita diajak untuk melihat hubungannya dengan tradisi dan kemudian hubungannya dengan magisterium. Nah, di bab ketiga dari dokumen ini, kita akan melihat tentang ini ilham kitab suci dan penafsirannya. Ini ilham kitab suci dan penafsiran. Artikel 11. Fakta ilham dan kebenaran kitab suci yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci yang telah ditulis dengan ilham Roh Kudus.
yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Jadi yang ditulis dengan ilham Roh Kudus itu hanya yang ada di dalam kitab suci ya. Sebab Bunda Gereja yang Kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik karena ditulis dengan ilham Roh Kudus dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya, serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada gereja. Tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri supaya sementara dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Jadi penulis kitab suci yang sebenarnya itu adalah Allah. Ya, pengarang kitab suci yang sebenarnya itu Allah. Tetapi dalam mengarang, lihat, Allah memilih orang-orang yang digunakannya. Tetapi orang yang digunakan oleh Allah untuk menulis itu, lihat, mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Jadi, Allah adalah penulis kitab suci yang sebenarnya, pengarang kitab suci yang sebenarnya, tetapi dia memilih orang-orang untuk menuliskannya. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah itu menggunakan kecakapan mereka sendiri-sendiri. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ingat bacaan kedua dalam Ekaristi. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Setelah surat dibacakan, Bapak Ibu, di akhir itu lektor bilang apa? Demikianlah sabda Paulus. Gitu. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau sampai ada yang mengatakan demikianlah sabda Paulus, pasti pada nengok lektornya. Jelas kan yang nulis Paulus? Tetapi kenapa dikatakan ini sabda Tuhan? Nah, kalau di artikel 11 ini, Allah yang sebenarnya mengarang. Tapi Allah menggunakan Paulus. Dan Paulus itu punya kecakapan, punya kemampuan sendiri. Paulus itu bahasa Yunaninya lancar. Bahasa Yunaninya, bahasa Yunani tingkat tinggi. Maksudnya, Paulus itu orang yang sangat biasa berbahasa Yunani. Nah, kalau membaca Perjanjian Baru, itu ada yang Yunaninya bagus, kelas tinggi kayak Paulus. Tapi ada yang bahasa Yunaninya kelas rendah, bahasa Yunani ya, kelas awal, kelas pemula, seperti Yohanes. Dari sisi bahasa Yunani, Injil Yohanes lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus, karena memang Paulus lebih terampil dalam bahasa Yunani. Nah, Tuhan menggunakan kemampuan Paulus dalam berbicara, berbahasa. Kemudian kalau Yohanes, ya bahasa Yunaninya memang kurang. Tetapi cara-cara Yohanes menjelaskan
karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memang istimewa. Roti hidup, gembala yang baik, ya, itu bisa dikatakan berangkat dari kemampuan Rasul Yohanes untuk memberikan keterangan seperti itu. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, agak sulit bagi kita untuk mengatakan, Bapak Ibu, saya mengajar seperti ini, itu berdasarkan firman yang saya dengarkan dari Tuhan. Kalau saya ngomong gitu, Bapak Ibu nggak akan percaya. Para penulis kitab suci juga tidak mengatakan, aku menulis ini berdasarkan ilham Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Lukas, bagian pendahuluan, Bapak Ibu akan melihat Lukas melakukan penyelidikan dengan seksama, melakukan penyelidikan. Dan penyelidikannya dilakukan dengan teliti. Sesudah mendapatkan materi berdasarkan penyelidikan, Lukas membukukannya dengan teratur. Tujuannya, ya supaya yang baca tulisannya itu percaya bahwa berita tentang Yesus yang telah mereka terima itu memang benar. Jadi tidak ada kata, aku menulis berdasarkan ilham Roh Kudus gitu di Injil Lukas. Tetapi begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Bapak Ibu pernah ditegur oleh Tuhan lewat sesama apa enggak? Pernah. Yang pernah ya, yang enggak pernah juga enggak apa-apa. Tapi yang pernah. Ketika saya mengatakan, Tuhan menegur saya lewat sesama. Apakah perilaku, ucapan sesama, ya, yang Bapak Ibu dengarkan itu diucapkan, dilakukan dengan menjelaskan, aku katakan ini karena aku dapat ilham dari Tuhan. Enggak. Enggak. Tapi aku yang melihat orang itu diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan aku. Jadi pernyataan bahwa kitab suci ditulis dengan ilham Roh Kudus itu disampaikan oleh gereja. Kalau Bapak Ibu mencari ya. Mana buktinya kalau kitab suci itu ditulis dengan ilham Roh Kudus? Cari di teksnya. Apakah ada jejak-jejak Roh Kudus di dalam teks? Bapak Ibu tidak akan menemukan. Tetapi kita percaya bahwa Allah menolong para penulis kitab suci untuk menyampaikan yang dikehendaki oleh Allah. Lihat kalimat alinea berikutnya, masih di artikel 11. Oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau hagiograf itu artinya penulis suci, harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia, serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan di dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Oleh karena itu, seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia, hamba Allah, menjadi sempurna dan siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Nah, ini kalau nggak waspada, ini orang bisa memahaminya secara keliru ya. Buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia, serta tanpa kekeliruan. Tapi giliran membaca kitab suci, ini mah di sana sini keliru. Keliru bagaimana? Misalnya ya,
Bapak Ibu tahu nggak yang membunuh Goliat itu siapa? Daud. Umumnya kita mengatakan Daud ya. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka teks. Kuasa. 2 Samuel bab 21. Dua Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Orang Goliat itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Elhanan. Jadi yang bunuh Goliat siapa? Elhanan. Enggak usah kemudian Bapak Ibu nekat. Wah ini pasti Goliat yang lain ini. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu buka sekarang, 1 Tawarikh 20. Satu Tawarikh bab 20 ayat 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang pegang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Gimana lagi? Di 1 Samuel 17, Goliat dibunuh oleh Daud. Di 1 Samuel bab 21, 2 Samuel 21, Goliat dibunuh oleh Elhanan bin Ya'ari Oregim. Di 1 Tawarikh 20, oh yang dibunuh oleh Elhanan, itulah Lahmi, saudara Goliat. Kalau Bapak Ibu membaca buku ini sebagai buku sejarah, udah pasti salah, kacau ini. Masa ada orang mati, dibunuh, terus hidup lagi, terus dibunuh lagi. Ini kalau bicara yang seperti ini, wow berarti ini salah. Kemudian, Bapak Ibu silahkan ini mengingat kisah Yudit. Coba Bapak Ibu buka kitab Yudit. Buka kitab Yudit bab 1 ayat 1. Dalam tahun ke-12 pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe, kota yang besar. Baik. Nebukadnezar disebut raja mana? Asyur. Sekarang, tolong membuka 2 Raja 24 ayat 1. 2 Raja 24. Bab berapa, Pak? 2 Raja bab 24. Ya. Lihat ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, raja Babel. Jadi Nebukadnezar itu raja Asyur apa Babel? Babel. Nah, di Yudit tadi. Asyur. Ini urusannya bukan 2 raja punya nama sama. Kalau memperhatikan sejarah kerajaan Israel dan Yehuda memang ada 2 raja namanya sama ya, tapi ini beda kasus. Kitab Yudit kalau diperhatikan dari sisi historis salah. Ada masalah? Enggak, biasa aja.
Kenapa? Bapak Ibu perhatikan ke layar lagi. Buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab suci demi keselamatan kita. Kalau Nebukadnezar itu Raja Asyur atau Raja Babel, itu ada pengaruhnya untuk keselamatan Bapak Ibu apa enggak? Enggak. Enggak, selama ini juga enggak ngerti, juga enggak apa-apa gitu. Ya kan? Yang membunuh Goliat siapa? Mau yang bunuh Daud, mau yang bunuh Elhanan, enggak ada pengaruhnya untuk keselamatan kita. Yang menjadi penting diperhatikan adalah Allah menghendaki ini disampaikan karena ini menyangkut keselamatan kita. Kemudian, kalau ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya historis, ilmiah, secara ini fisika, biologi, salah, enggak masalah. Bapak Ibu pernah lihat ular makan tanah? Enggak. Nah, coba lihat Kejadian bab 3. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Kemudian Bapak Ibu membaca kitab Kejadian bab 1. Enggak akan ketemu hewan karnivora. Semua hewan itu herbivora. Semua hewan herbivora. Enggak ada yang karnivora. Kemudian pembagian binatang itu adalah binatang ternak, binatang liar, binatang melata. Bapak Ibu cari vertebrata, arvertebrata, cari mamalia, cari moluska, nggak ketemu di situ. Ada masalah? Nggak ada masalah dalam hal ini. Kitab suci memang menggunakan pengetahuan zaman kuno. Tapi apa yang disampaikan di dalamnya, perhatikan kebenaran yang menyangkut keselamatan manusia. Nah, kemudian lanjut. Karena kitab suci itu isinya mencakup kebenaran demi keselamatan kita, maka dikatakan seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, mendidik dalam kebenaran supaya manusia menjadi sempurna dan siap untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kitab suci berguna untuk mengajar, menegur, bukan untuk belajar sejarah, bukan untuk belajar fisika, bukan untuk belajar biologi. Saya tidak mengatakan apa yang ada di dalam kitab suci itu tidak ada dalam sejarah ya. Yang dikatakan di dalam teks kitab suci itu bukan buku sejarah, dan kalau orang mempelajari kitab suci bukan untuk mencari kebenaran historis, kebenaran ilmiah gitu ya. Tapi yang dicari adalah kebenaran iman. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa para penulis kitab suci menggunakan kemampuan mereka. Ya, sekarang kita lihat artikel 12 ya. Bagaimana kitab suci harus ditafsirkan. Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah mau disampaikan kepada kita, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Allah, oleh para penulis suci, dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Ulang, kitab suci itu isinya sabda Allah dalam bahasa manusia. Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia.
Kemudian untuk menangkap apa yang mau disampaikan, maka penafsir kitab suci harus menyelidiki apa yang mau disampaikan oleh para penulis kitab suci. Nah, kalau dalam bahasa Katolik ya, Bapak Ibu cukup mengingat itu tadi. Kalau misa, lektor di akhir bacaan mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan bersabda, maka saya mendengarkan. Ketika saya mendengarkan, saya berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh Tuhan. Ya, apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh Tuhan? Bukan saya punya ide apa, saya cari ayat yang pas, lalu saya apa menyebutnya ya, mengungkapkannya seolah-olah ucapan saya itu adalah firman Tuhan. Ini contoh negatif yang pernah saya dengar. Bapak Ibu tolong membuka kitab Amsal. Bab 5. Lihat ayat 15. Apa yang dikatakan di situ? Minumlah air dari perigimu sendiri, air Terus? yang membual dari sumurmu. Ya. Lalu begini ya, ada yang pernah mengatakan begini. Ada Bapak Ibu tahu terapi urin tuh ya? Ya, Ya, ya. Saya tidak mengatakan benar apa enggak, baik apa enggak, bukan urusan saya itu ya. Tapi orang yang mengajarkan terapi urin, ada yang pernah pakai ayat ini, nggak nyambung ya. Minumlah dari perigimu sendiri. Maksud orang cuma mau ngomong terapi urin, cari dasarnya di dalam Alkitab, ketemunya Amsal ini. Bukan begini cara membaca. Kalau cara membacanya begini, Bapak Ibu akan repot cari ide dulu, habis itu cari dasarnya di dalam teks. Belum tentu benar. Kalau membacanya dengan cara seperti ini, hampir bisa dipastikan ayat yang menyenangkan itu untuk saya, ayat yang nggak menyenangkan itu untuk orang lain. Atau untuk orang lain demi kepentingan saya. Ayat yang baik, saya itu untuk orang lain, tapi demi kepentingan saya. Orang menjadi pilih-pilih. Nah, kemudian harusnya yang terjadi bagaimana? Pahami, dengarkan apa yang sebenarnya hendak disampaikan melalui tulisan itu. Jadi Tuhan berbicara, saya mendengarkan dan berusaha mengerti apa yang sebenarnya disampaikan oleh Tuhan. Nah, lebih lengkapnya tentang cara membaca, cara menafsirkan, cara memahami kitab suci sebagai sabda Allah dalam bahasa manusia, itu kita diskusikan di pertemuan berikut karena itu akan menjadi pembicaraan akan lebih panjang, tapi sekaligus juga akan lebih seru. Jadi untuk malam hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita masih ingat-ingat ya, artikel 12, bagaimana kitab suci harus ditafsirkan. Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Kita sudah dicerahkan mengenai Dei Verbum ini ya. Minggu depan kita akan off dulu ya Pak ya. Baru ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak. Iya. Ya. Oke.
Ya, masih dengan pembahasan Konsili Vatikan ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik Pak, mari Bapak Ibu, terima kasih Pak Seto. Mari kita tutup pertemuan malam ini, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengaturkan rasa syukur dan terima kasih untuk malam ini. Kembali kami diteguhkan lewat bimbingan yang diberikan oleh Pak Seto mengenai De Verbum. Begitu banyak yang baru kami terima, kami baru menyadari bahwa perjalanan perkembangan agama Katolik, Bapak, sungguh mengalami jalan yang panjang, tapi kami yakin dan percaya di balik itu semua kuasa kasih mulai berkarya, baik melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang dilanjutkan oleh para rasul. Dan semoga itu menjadi kekuatan dan kekayaan iman kami, semakin membuat kami memahami sebagai umat Katolik, kami benar-benar dipilih untuk siap untuk disaksi kasih-Mu dalam kehidupan ini. Untuk itu kami selalu mengucapkan rasa syukur ini serta permohonan atas berkat-Mu bagi Pak Seto dan keluarga, bagi kami, serta keluarga kami dan juga orang-orang saudara-saudara kami yang belum hadir. Agar pada pertemuan berikutnya kami bisa lebih banyak lagi untuk mengenal terutama mengenai materi Dei Verbum. Semua ucapan rasa syukur disertai permohonan berkat-Mu kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan bersatu Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.